oleh dosen pengampu dengan dosen tamu nih supaya anak-anak di sini pengetahuannya kaya nih. Makanya kita berusaha untuk bisa mendatangkan narasumber dari luar. Jadi ini adalah kuliah tamu yang pertama kali ya. Jadi maksudnya untuk sebelum-sebelumnya Universitas Putra Batam belum pernah menyelenggarakan kuliah tamu. Saya berharap semoga kegiatan ini bisa berkelanjutan gitu ya, supaya kita juga punya hubungan yang baik begitu. Oh, kalau tidak salah Pak Kun, kalau Pak Bobi itu gimana ya? Apanya, Bu? Gimana, Bu? Pak Bobi dari Universitas Bengkulu juga? Kan beliau dulu pernah, kalau ini alumninya ya, Bu, dia dari Universitas Bengkulu. Cuma kan beda, Bu. Beliau kan administrasi negara, Oh iya. beliau di hukum. Sama-sama Iya. dari alumni sih sebenarnya. Iya, kita di sini banyak dosen juga dari Universitas Bengkulu. Salah satunya tadi saya sebut Pak Bobi gitu, Pak Mareke. Oke, Pak mungkin Wage juga ya. Pak Wage iya, siapa, Bu, betul. yang habis S3 kemarin ya? S3. Iya, betul S3. Oke, saya rasa mungkin cukup sepatah dua patah kata untuk saya pembukaan pada kuliah tamu ini. Nanti akan dipandu oleh Pak Kunduri. Mungkin waktu kita hanya kalau tidak salah sekitar 45 sampai dengan 50 menit itu sudah maksimal. Nanti ada sesi tanya jawab 10 sampai dengan 15 menit. Jadi waktu dan tempat serta kesempatan saya persilakan kepada Pak Pareke. Terima kasih. Baik, baiklah kita mulai ya. Saya di sini langsung mengambil alih jalannya acara kuliah pada kesempatan malam ini. Di sini sudah ada bersama kita, di tengah-tengah kita, walaupun melalui daring ya, sama aja di tengah-tengah kita, yaitu beliau. Kalau saya manggilnya bukan Bapak sih sebenarnya, lebih ke Abang aja, karena memang ada hubungan yang dekat secara emosional gitu. Jadi di sini sudah ada Dr. JT Pareke, SHMH. Beliau adalah background pendidikannya, S1-nya di Universitas Bengkulu, S2-nya di Universitas Bengkulu, dan S3-nya di Universitas Pajajaran gitu ya. Mungkin kalau saya menyebutkan CV-nya mungkin ya terlalu lama ya. Mungkin saya sebutkan CV yang terakhir aja ya. Ini jabatan dalam keahlian profesional. Yang pertama adalah Sekretaris Lembaga Pendidikan dan Pengkajian Produk Hukum, ya, terus Direktur Lembaga Kajian Kebijakan Hukum dan Pembangunan, Direktur Pusat Kajian Program Legislasi Daerah dan Nasional. Jadi berkaitan dengan mata kuliah pengantar ilmu politik, kemarin sudah kita bahas, diskusikan, ya berkaitan dengan demokrasi, terus mungkin berkaitan dengan hukum politik dan lain sebagainya. Terus mungkin ada kemarin yang diskusinya sangat sangat asik sekali, yaitu berkaitan dengan trias politikal dan lain sebagainya. Nah, di sini ada narasumber kita, yaitu Dr. JT Pareke, SHMH, yang akan memberikan materi ataupun ilmu baru berkaitan dengan politik, dengan perspektifnya dari politik ya, perspektifnya dari hukum gitu ya. Ya, ketika kita lihat dari mana sih sebenarnya politik itu, ketika kita lihat dari perspektif ilmu hukum. Jadi untuk mahasiswa semuanya yang masuk dalam mata kuliah ini, silahkan nanti didiskusikan, tapi diskusinya lebih kepada diskusi yang mungkin tidak debat kusir ya, yang akhirnya tidak mendapat sebuah ilmu ya, tapi ketika kita berdiskusi mungkin secara akademis, kita justru akan mendapat sebuah pengalaman baru. Apalagi konteksnya kalau kita berbicara tentang hukum, mungkin orang-orang komunikasi ini agak lemah ya, karena apalagi sebenarnya komunikasi ini lebih erat kaitannya dengan hukum, apalagi berkaitan dengan media gitu ya. Oke, mungkin dari Pak Dr. JT Pareke, silakan untuk menjelaskan materinya. Oke, terima kasih Pak Kundori, Dindo Kundori. Kedengaran Bu ya? Ya, Kedengaran Pak. Siap. Ya. Pak kami, oke, siap. Terima kasih juga ke Ibu Kaprodi ilmu politik Bu ya? Komunikasi. Bapak. Oh, ilmu komunikasi ya. Ilmu komunikasi yang berkenan mengundang ya untuk menjadi dosen tamu. Sebenarnya kita share
bukan apa ya, bukan ngajari Bu ya, tapi share wawasan saja, Iya. karena tentu apa yang saya sampaikan ini kan masuk di politik. Karena antara politik dan hukum itu kan selalu berbenturan nih Bu. Ya. Nah, jadi yang saya Bersinggungan. sampaikan, ya bersinggungan. Kalau teoritisnya ya bersinggungan, tapi tataran praktisnya kan berbenturan dia. Karena kepentingan politik itu beda dengan kepentingan hukum. Oke, gimana nih manggil adik-adik atau anak-anak ini yang lainnya? Adik aja lah. Masih Ya, adik-adik aja kok, boleh. Yang penting audiens jangan sayang Bang ya. malam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Baik, saya tidak akan berpanjang lebar ya, karena waktu yang diberikan cukup cukup singkat, 45 menit. Itu menurut Ibu Rara ya, tapi kan menurut saya terlalu panjang 45 menit Bu. Nanti kita isi diskusi aja, Pak. Ya, 15 menit nanti kita diskusi. Jadi tadi saya dikasih keyword juga sama hostnya ya, Dindo Kundori. Jadi beliau minta dibahas dulu pengantar politiknya, kemudian singgung demokrasi, baru nanti kedudukan hukumnya di mana kayak gitu. Ya, Karena ini mendadak ya, tadi nggak sempat saya siapkan materinya Bu, jadi biar mengalir saja. Kalau kita berbicara tentang politik ya, secara etimologis itu kan reh politik ya. Reh politik itu politik hukum. Itu bisa dipecah menjadi dua. Jadi reh kemudian politik. Reh itu ya terkait dengan judgment, kemudian verdict kalau bahasa Jermannya, terus decision Inggris, provision, common, terus government, authority, power, dan sentence. Nah, kita lebih ke authority yang kita bahas nanti ya, otoritasnya. Sementara sangat berbeda dengan politik. Politik itu lebih ke policy, kemudian village, kalau bahasa hukumnya village kebijakan, wisdom, terus which heads kalau bahasa Jermannya, kemudian instant decision, discretionary power. Ini sering kita lihat dalam pemerintahan itu, mereka menggunakan diskretionasi ya. Diskretionasi itu sama kayak peraturan kebijakan, policy kayak gitu, atau bahasa hukum lainnya itu pres ermesen. Dalam periode kedua Jokowi ini kan banyak sekali pres ermesen yang keluar kayak gitu. Misal ya, ketika ada perpu kayak gitu. Nah, pres ermesen ini bukan tidak tidak boleh, tapi harus ada standar yang harus dipenuhi sehingga keluarnya peraturan kebijakan ini. Misalnya dalam keadaan mendesak kayak gitu. Terus overmah lah kayak gitu. Overmah itu ya keadaan bencana alam seperti sekarang kan pandemi kayak gitu. Jadi sangat dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa memberikan kebijakan-kebijakan yang pro pada rakyat, pro justice lah istilahnya kayak gitu. Kemudian dari perspektif terminologis, ini kan ada beberapa teori. Cuma saya lebih cenderung kepada ius constitutum sama ius constituendum. Jadi keyword dalam terminologis ini adalah ius constitutum, kemudian ius constituendum. Apa ius constitutum itu? Itu sesuatu ya, dalam hukum itu sesuatu yang sudah berjalan atau sedang berjalan. Sementara ius constituendum itu adalah hukum yang visioner, masa depan. Nah, masa depannya hukum itu seperti apa kayak gitu. Jadi keyword dari perspektif terminologis ini ada dua itu. Nah,
kalau melihat ini, maka kecenderungan saya lebih kepada pengertian politik hukum menurut Sacipto Raharjo. Jadi menurut beliau itu ada 4 hal yang harus dipenuhi. Yang pertama, tujuan apa yang tidak dicapai dengan hukum yang ada, kemudian cara-cara apa yang dirasa paling baik untuk bisa dipakai mencapai tujuan tersebut. Ketiga, kapan waktunya hukum itu bisa diubah. Nah, dan melalui cara bagaimana perubahan itu sebaiknya dilakukan. Misal, saya cenderung karena ini ya, keahlian saya lingkungan, itu rencana tata ruang misalnya. Rencana tata ruang itu kan memiliki termin waktu 20 tahun. Nah, dalam 20 tahun itu ya, karena tata ruang ya, rencana tata ruang wilayah misalnya di kita kota atau provinsi nih, Batam ya. Kota Batam. Kota ya. Kota Batam. Misalnya RT RW Kota Batam kayak gitu. Karena ada hal yang ditabrak, maka dalam 5 tahun pertama, 5 tahun kedua, 5 tahun ketiga itu bisa diubah ya dengan melakukan peninjauan kembali terhadap rencana tata ruang wilayah. Nah, itu politik hukumnya seperti itu. Kemudian yang keempat, dapatkah dirumuskan suatu pola yang baku dan mapan yang bisa membantu kita memutuskan proses pemilihan tujuan serta cara mencapai tujuan tersebut secara baik. Nah, ini dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia itu sudah ada diatur tentang partisipasi publik. Nah, partisipasi publik ini pentingnya apa? Mereka memberikan masukan-masukan tentang sesuatu yang berkaitan dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat. Jadi nanti kebutuhan terhadap itu antara politik dan hukum bisa sejalan. Jadi responsif sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ada. Nah, itu yang terkait dengan politik ya. Kemudian saya mencoba meramu hubungan dari politik itu dengan demokrasi. Orang banyak mengatakan bahwa politik sama demokrasi itu sangat dekat kayak gitu, sangat dekat. Sebenarnya demokrasi itu yang dekat dengan hukum, bukan politik. Demokrasi itu kalau dalam pendidikan politik, demokrasi itu one man one vote kayak gitu kan. Nah, kalau di dalam hukum tidak. Esensi dari demokrasi itu adalah law enforcement. Jadi penegakan hukumnya kayak gitu. Nah, kalau kita kaji dengan hukum positif yang ada, maka mengacu pada pasal 1 Undang-Undang Dasar 1945, maka kita menganut asas legalitas. Negara kita adalah negara hukum. Nah, kalau kita mengakui bahwa negara kita adalah negara hukum, maka ya penegakan hukum itu adalah hal yang paling utama. Nah, makanya saya sampaikan bahwa esensi dari demokrasi itu adalah penegakan hukum. Nah, demokrasi yang seperti apa yang diharapkan di Indonesia? Demokrasi yang berlandaskan kepada stat fundamental norm. Jadi kalau menurut Hans Kelsen dalam teori piramida, yang paling puncak itu adalah stat fundamental norm. Stat fundamental norm itu norma yang paling fundamental di negara kita, di negara Indonesia. Apa yang paling fundamental? Ya Pancasila. Jadi acuan kita itu Pancasila. Jadi sila 1 sampai sila kelima. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau kita tilik kembali dalam esensi demokrasi, law enforcement, nah banyak sekali yang bertentangan dengan stat fundamental norm kita. Contoh, misalnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diatur dalam pasal 33 ayat 1 itu, ya, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Digunakan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Pertanyaannya kemudian, kenapa banyak perusahaan-perusahaan asing yang mengelola sumber daya alam Indonesia? Dan keuntungannya untuk bangsa Indonesia apa? Kayak gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, sila kerakyatan ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah,
kita mengenal bahwa permusyawaratan perwakilan artinya musyawarah mufakat, tapi dilabrak dengan undang-undang pemerintahan daerah dengan adanya pilkada kayak gitu. Ya, tidak merit ya, tidak merit dan tidak efisiensi dalam pelaksanaan pemerintahan. Misalnya ya demokrasi yang apa ya, yang kita tabrak itu seperti itu. Apa kerugiannya? Ya banyak sekali kerugiannya. Misal ya dari segi ekonomis, kemudian dari segi waktu dan sebagainya. Karena pemilihan itu ya pemilihan secara langsung, tapi bukan perwakilan lagi. Misal ya satu suara Mas Kundori itu sama persis nilainya dengan satu suara katakanlah pemulung ya, maaf katakanlah pemulung. Sementara analisa yang dilakukan oleh Pak Kundori terhadap pemilihan seseorang sebagai pemimpin itu sangat luas kayak gitu. Berbeda dengan pemulung kayak gitu. Dia nggak mikir, pokoknya ini, pokoknya itu kayak gitu. Tanpa ada analisis yang mendalam, apakah seorang pemimpin ini layak untuk duduk di tampuk kepemimpinan tersebut atau tidak. Yang lebih parah itu sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila ketuhanan yang Maha Esa itu ya mengindikasikan bahwa rakyat Indonesia itu adalah rakyat yang agamis, rakyat yang religius, artinya mereka bertuhan. Tapi apa yang terjadi saat ini banyak sekali ya aliran animisme yang tidak percaya Tuhan kayak gitu. Nah, ini contoh dari bahwa law enforcement itu tidak ditegakkan secara murni dan konsekuen lagi. Nah, sekarang saya ingin memanti diskusi ini ya dengan menutup kalau begitu di mana posisi politik ketika bertemu dengan hukum. Nah, saya kaitkan dengan teori hukum pembangunan ya. Legal substansi, kemudian legal struktur, legal culture, ya, budaya hukum rakyat Indonesia, struktur hukum Indonesia, kemudian substansi hukum Indonesia itu menganut sistem hukum yang warisan dari Belanda. Tetapi di satu sisi juga mereka memiliki sistem hukum yang turun-temurun. Apa sistem hukumnya? Ya, yang pertama sistem hukum Islam yang ada, yang diakui, mau tidak mau itu diakui. Kemudian ada sistem hukum adat. Nah, ada sistem warisan kolonial. Nah, kalau dulu kan istilah kode sipil Napoleon ya. Jadi siapa yang dijajah oleh Perancis, maka harus menundukkan diri pada kode sipil Napoleon tersebut. Nah, kebetulan Belanda itu dijajah oleh Prancis, jadi menundukkan diri kepada Prancis. Nah, pertanyaan kemudian Indonesia menundukkan ke siapa? Ya ke Belanda, karena Indonesia ini dijajah oleh Belanda. Akhirnya apa? Ya KUHP yang kita pakai, kemudian KUH Perdata yang kita pakai itu semua adalah warisan dari hukum Belanda, hukum kolonial. Dan sampai saat ini itu belum tergantikan gitu. Sementara orang Belanda udah nggak pakai lagi itu. Gitu. Nah, ini artinya apa? Kenapa saya kaitkan dengan teori hukum pembangunan tadi? Mukhtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa posisi hukum itu adalah sebagai rambu-rambu bagi bidang ilmu lain untuk mengkoordinir agar tidak keluar dari track atau jalan untuk menuju tertib masyarakat. Nah, itu maksudnya. Oke, mungkin itu Pak Kundori. Nanti kita perpanjang dengan diskusi. Oke, silakan. Mungkin dari mahasiswa ada yang ditanyakan, silakan. Ayo. Jangan hening-hening saja. Tasya, ayo Tasya, silakan. Wah, cepat ini backgroundnya. Tasya ini adalah calon jurnalis Kanda. Wih, mantap. Silakan, Tasya. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak atas waktunya. Perkenalkan Pak Reke, saya Tasya Zakia dari semester 2 Ilmu Komunikasi. Saya ingin bertanya Pak, tadi kan dalam pembahasan Bapak ada menyinggung terkait
sila yang pertama dan pendirian dari negara kita sendiri. Jadi dalam pedoman negara kita kan Pancasila. Nah, dalam Pancasila ini terdapat 5 sila. Salah satunya itu sila pertama itu terkait ketuhanan yang Maha Esa. Nah, saya ingin mengaitkan Pak dengan berita yang sedang panas sekarang nih Pak, yaitu RUU HIP ya Pak. Nah, jadi mohon maaf Pak bila out of topic, tapi nggak apa-apa sedikit menyinggung ya Pak ya. Nah, jadi dalam RUU HIP itu kan kita udah tahu terdapat 10 bab dan 60 pasal. Dan dalam bab 2 pasal 7 itu terdapat Triyasila dan Ekasila. Nah, itu secara tidak langsung itu akan menyinggung sila yang pertama begitu Pak, di mana Trisila itu mengesahkan kita tuh harus menghargai sesama masyarakat yang tidak memiliki agama begitu. Padahal dalam sila pertama sendiri sudah ditegaskan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kita tuh dalam berkehidupan kebangsaan ini harus memiliki agama begitu ya Pak. Nah lalu Pak, mengapa sih RUU HIP ini baru berani dirancang ketika zaman eranya Pak Jokowi begitu Pak? Menurut Bapak apakah ada sangkut paut dengan partainya atau ante-antenya begitu Pak? Itu saja dari saya Pak. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bungkus dulu kan dong. Mungkin silakan. Ada yang tanya lagi? Silakan. Biasanya kalau memang kuliah di pengantar ilmu politik ini diskusinya memang seru ini. Ya, siapa? Anton, silakan Anton. Anton mau nanya. Ya, Ton, silakan Ton. Baik, Pak, tadi kan Bapak ada menjelaskan tentang air, bumi, air, pokoknya bumi air itu dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kepentingan masyarakat Indonesia gitu Pak ya. Saya mau nanya begini Pak, apakah ada motif politik dari banyaknya aset-aset negara ini yang dikuasai oleh bangsa-bangsa asing? Contohnya seperti Freeport itu Pak. Itu kan dinamikanya sangat panjang itu dari Freeport tersebut. Ada yang pemerintah telah mengakuisisi 51% saham PT Freeport. Tapi faktanya itu setelah mengakuisisi terjadinya kebangkrutan dari perusahaan BUMN sendiri Pak. Apakah di sini ada monopoli politik dari elit-elit tertentu, maksudnya begitu Pak, pertanyaan saya Pak. Sementara kan jika kita mengacu kepada undang-undang, semua aset-aset yang ada di negara kita ini dipergunakan untuk rakyat Indonesia Pak. Mengapa hanya sebagian kecil aset-aset itu yang kita kuasai, dan mengapa banyak orang-orang luar dalam tanda kutip itu orang-orang bukan dari bangsa kita sendiri yang menguasai dan mengelola untuk bangsa kita sendiri? Terima kasih Pak. Oke, mungkin langsung ingin dijawab kan, silakan. Mungkin di atas. Ya. Silakan. Ya, silakan kan. Oke. Terima kasih Tasha. Pertanyaannya dalam sekali, tapi saya tidak mau terlalu dalam masuk ke sana ya Tasha. Tapi kajiannya ke hukum saja ya. Karena ini haluan ideologi ya. Jadi kalau saya melihat ya, ini apa ya, membangkitkan kembali Soekarnoisme karena yang menawarkan ya Trisila sama Ekasila itu kan Soekarno itu. Jadi Soekarnoisme saja yang ingin membangkitkan kembali pengikut Soekarnoisme yang ingin membangkitkan kembali masa kejayaan Soekarnoisme itu. Padahal kalau kita telisik secara dalam ya, haluan ideologi negara ini ya tidak bisa serta-merta, ya ini kan baru rancangan ya, rancangan peraturan undang-undangan, tidak serta-merta bahwa diraihnya kemerdekaan Indonesia ini hanya Soekarno sendiri gitu. Tapi ada peran dari elemen-elemen lain, misalnya ya bangsa ya, bukan bangsa ya, mungkin suku Jawa,
suku Sunda, kemudian Sumatera dan lain sebagainya. Dan ada kelompok-kelompok yang agamis, misalnya Islam, terus Kristen, ada juga di sana. Terus ada juga Buddha dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Kemerdekaan ini diraih dari semua elemen masyarakat Indonesia yang ada. Ketersinggungannya apa? Ketika Eka Sila itu mengatakan bahwa ketuhanan dan berkebudayaan. Karena sila pertama itu sudah harga mati, ketuhanan yang Maha Esa. Kalau kita kembali ke politik hukum yang ada, ya, sejarah berdirinya Indonesia, itu preambul Undang-Undang Dasar itu Piagam Madinah, tapi direduksi dari Piagam Madinah yang disebut dengan Piagam Jakarta. Kata-katanya pun dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Cuma untuk memperkecil ketegangan antar umat beragama, maka diubahlah redaksionalnya dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Nah, Esa itu kan bahasa Sanskerta, satu, Tuhan itu tetap satu kayak gitu. Nah, terlepas dari itu ya, HIP ya, RUU HIP yang perlu kita telisik adalah apakah RUU HIP ini masuk dalam prolegnas atau tidak. Gitu. Prolegnas itu program legislasi nasional. Nah, politik hukum yang saya sampaikan tadi di awal ya tidak boleh bertentangan kayak gitu. Jadi hukum itu posisinya adalah sebagai alat kontrol bagi bidang-bidang ilmu yang lain kayak gitu. Bukan hanya kepentingan segelintir orang, kelompok, partai dan lain sebagainya. Jadi harus dilihat dulu HIP ini masuk dalam prolegnas atau tidak. Kalau dia tidak masuk dalam prolegnas, maka itu sudah melanggar kayak gitu. Tidak bisa. Nah, tidak bisa. Apakah ini masuk dalam program legislasi nasional atau tidak? Mereka beranggapan bahwa HIP ini sebagai ganti GPHN, gitu, garis besar haluan negara. Padahal beda. Rancangan undang-undang dengan GBHN itu beda sekali. Nah, jadi kalau Tasa bertanya terlalu dalam tentang apakah itu ada hubungannya dengan antek-antek yang lain, nah saya nggak berani jawab karena ya kita off the record saja ya, sama-sama tahu bahwa zaman ini adalah zaman yang zaman atau periode ini memang zaman yang banyak sekali kejutan-kejutan terhadap praktek ketatanegaraan yang terjadi. Banyak aturan-aturan yang dilanggar, kemudian banyak hal-hal baru dengan dalih bahwa perlu dilakukannya percepatan ekonomi di Indonesia. Mungkin itu tas saya. Kita Tasya. Pak, saya boleh Pak? Oke, Tapi baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Ya. Ya. Oke, gimana Tan? ya tapi kan ideologi haluan Pancasila ini termasuk dalam prolegnas, Pak. Artinya kan ini telah direncanakan dari tahun sebelumnya. Artinya kan kalau sudah masuk dalam prolegnas itu kan otomatis secara langsung itu akan disahkan lah, karena kan itu sudah menjadi sudah dirancang dari tahun-tahun sebelumnya begitu, Pak. Sementara kan ini di masyarakat sendiri kita melihat banyak sekali dari berbagai agama yang menolak, yang secara tanda kutipnya itu masyarakat awam yang tidak mengerti saja mereka telah menolak, apalagi akademisi mungkin saja kan kalau akademisi itu dalam tanda kutip mereka itu menjaga privasi atau tidak mau secara langsung untuk menolak ini, karena kan jika mereka terang-terangan maka masyarakat awam ini akan mudah terprovokasi begitu, Pak. Ya. Oke. Tadi pertanyaannya kalau dia masuk program legislasi nasional maka itu legal. Legal artinya memang melalui tata cara atau prosedur yang berlaku di dalam legislasi Indonesia. Nah, kemudian kalau itu terjadi, maka yang perlu ditelisik adalah siapa pihak ketiga yang menjadi pihak ketiga yang berkompeten untuk membuat naskah akademik tersebut.
Jadi rancangan peraturan perundang-undangan itu bisa diajukan apabila ada naskah akademik. Nah, naskah akademik itu kalau kita lihat di Undang-Undang 12 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan itu memiliki 6 bab. Bab pertama itu pendahuluan ya, seperti penelitian awal, apa latar belakang haluan ideologi Pancasila ini, kemudian apa permasalahannya, itu harus dipaparkan semua. Kalau dia rasionalis ya, rasionalistis maksudnya, itu bisa dalam akademik tidak jadi masalah. Terus bab 2 ada kajian teoritisnya, kemudian kajian praktek empirisnya. Nah, praktek empiris ini harus ada data. 250 rakyat Indonesia ini benar-benar mendukung HIP atau tidak kayak gitu. Nah, itu harus ada datanya kayak gitu. Kenapa HIP ini ada kayak gitu. Nah, kemudian ada bab 3, bab 4, dan bab 5, sampai ke bab 6 kesimpulan dan saran. Nah, bab 6 inilah yang paling menentukan dari hasil penelitian naskah akademik ini. Rekomendasinya, apakah ini layak dituangkan dalam undang-undang haluan ideologi Pancasila atau tidak. Nah, itu. Nah, kalau kalau pernyataan Anton tadi mengatakan bahwa masyarakat awam saja menolak, apalagi akademisi. Nah, kalau orang hukum, Ton, kita nggak bisa menyalahi orang lain. Karena mazhab hukum ini kan banyak nih. Ada mazhab positif, kemudian ada mazhab social legal jurisprudence, kemudian ada mazhab-mazhab lain. Di Indonesia pun ada 3 teori. Gitu. Ada teori hukum pembangunan, kemudian ada teori hukum progresif, kemudian ada teori hukum integratif, dan kesemua itu tidak bisa dibantah kayak gitu. Mereka benar dalam sudut pandang mereka masing-masing. Sehingga dalam ilmu hukum itu ada pendapat bahwa ketika 2 orang sarjana hukum bertemu, maka timbul 3 pendapat hukum, tapi bukan 2, 3 pendapat hukum. Jadi ada tesis, ada antitesis, kemudian ada sintesa. Meramu 2 pernyataan yang ada. Nah, itu. Jadi itu Anton ya yang menyangkut dengan rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Yang pertanyaan Anton tadi apa ya? Yang bumi akhir ya? Iya, berkaitan dengan sumber daya alam. Iya, Pak. Bang. Iya. Berkaitan dengan sumber daya alam ya. Kenapa tadi kan disinggung bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu dikuasai oleh negara, kemudian dipergunakan atau diperuntukkan sepenuhnya untuk kemakmuran rakyat. Nah, tadi diambil kasus Freeport kayak gitu. Sudah diakuisisi oleh pemerintah sahamnya 51%. Pertanyaan Anton, kenapa BUMN banyak bangkrut kayak gitu? Ya kan? Nah, kalau ini banyak aspek yang perlu kita kaji, Ton. Yang pertama manajemen. Ya, kalau di teori perilaku organisasi ya, itu ada namanya perilaku keorganisasian. Jadi di dalam babnya ada namanya SWOT. SWOT itu strong, analisis SWOT ya, strong, weakness, kemudian opportunity dan treatment. Jadi kita harus menganalisa dulu. Apa sih kekuatan bangsa Indonesia? Misalnya sumber daya alamnya melimpah, itu kekuatan. Kemudian weakness, kelemahannya apa? Banyaknya koruptor, banyaknya tikus-tikus kantor misalnya kayak gitu kan, banyaknya kong kalingkong di antara para king kong kayak itu weakness, itu kelemahan. Kemudian opportunities, peluangnya apa? Nah, peluang yang ada di Indonesia seperti apa? Oh, ternyata masyarakat Indonesia ini pintar-pintar, ya kan? Yang menemukan 4G orang Indonesia, yang membuat aplikasi-aplikasi yang berharga di dunia Indonesia, yang bikin peredam saya pesawat terbang orang Indonesia, kan orang itu opportunities, peluang. Kemudian banyak pakar-pakar komunikasi politik Indonesia yang bagus misalnya, banyak pakar-pakar, itu opportunities, peluang. Bagaimana merangkul mereka untuk meramu bahwa Indonesia ini besar. Kemudian treatmentnya apa? Kendala yang dihadapi apa? Oh, ternyata kita ini kendalanya di artificial resource ya.
artificial resource itu sumber daya buatan. Teknologi kita ini nggak canggih. Contoh sekarang aja ya, mungkin suaranya nggak nyampe, tersendat-tersendat gitu. Itu teknologi yang belum kita kuasai dengan baik. Nah, kemudian kita harus webinar bayar misalnya. Kenapa nggak bisa kita gratis kayak gitu? Siap. Nah, ini masuk dalam treatment kelemahan-kelemahan hambatan-hambatan yang ada pada bangsa Indonesia ini. Nah, kalau kita sudah SWOT ya, kita tahu apa kekuatan kita, kemudian apa kelemahan kita, apa peluang yang kita punya, terus apa tantangan yang kita hadapi, maka kita bisa meramu ya solusi untuk mencapai visi misi Indonesia baru. Nah, visi Indonesia baru itu apa? Kembali lagi ke preambul Undang-Undang Dasar 1945. Salah satunya misalnya mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut menjaga ketertiban dunia dan sebagainya. Itu bisa kita capai, tapi tidak diinjak-injak. Contoh ya, ketika kasus kasus pulau misalnya, itu teknologi kita apa kayak gitu. Misalnya kapal perang Malaysia, kapal perang Cina mengintari kita, kemudian pesawat tempur Amerika melewati jalur kita nggak bisa apa-apa. Karena apa? Karena kita tidak menguasai teknologi dengan baik. Nah, mungkin itu Ton. Kalau pertanyaannya kenapa BUMN tadi bisa bangkrut, yaitu harus di-SWOT, lebih ke manajemen, tidak bisa. Kalau produk hukum, dalam hukum itu kan ada 3 ya, ada produk hukum ya, ada penegak hukum, kemudian yang terakhir kontrol sosial. Kontrol sosial ini ya pihak-pihak yang terkait di sana, misalnya stakeholder, masyarakat, akademisi. Produk hukum yang bagus ya belum tentu menjamin bahwa politik hukum di Indonesia itu bisa berjalan dengan baik kalau penegak hukumnya tidak bagus. Nah, kemudian produk hukum yang bagus, kemudian penegak hukum yang bagus tidak bisa berjalan kalau tidak ada kontrol yang baik dari masyarakat yang berkepentingan, stakeholder tadi. Jadi semuanya itu berkaitan. Itu Ton. Oke, silakan. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup, Anton? Kita diskusi santai aja, nggak usah tegang. Cukup Pak. Oke, yang lain silakan. Yang lain mana? Mungkin Ibu Kaprodi mau nanya. Saya kalau mau tanya nanti di belakang layar aja, Pak. Boleh. Ayo silakan, yang lain mana? Yang lain. Biasanya kalau kuliah diskusinya sampai malam-malam, sampai lewat dari jam perkuliahan. Ayo. Mereka malu Pak, ada mungkin Pak. Mungkin malu, Kori mungkin. Ayo silakan. Ya, saya pikir mungkin Pak Kuntori itu harus menstimulasi siapa yang 500.000 kayak gitu. Gitu Bang ya. Iya. Kori itu biasanya nih mau tanya tuh Kori. Halo Kori. Ayo silakan. Kori. Ini pada tidur jangan-jangan ini. Ayo Kori. Silakan. Nah, itu angkat tangan tuh. Ayo, Orinsius. Wah, ayo Rani Christine. Orin, ya, selamat malam. Silakan. Nanti dulu, yang satu nanti dulu ya. Yang diberikan kepada saya, nama saya Orinsius. Sebentar, ini dicatat dulu. Ya, Jadi ya. tadi Sius sama Festi. Jadi habis Oris, nanti ke Festi baru ya. Oke, silakan Orisius. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya Orensius, mahasiswa semester 8 di Ilmu Komunikasi. Nah, dalam ilmu politik, kami sebagai mahasiswa prodi Ilmu Komunikasi juga belajar tentang komunikasi politik. Nah, komunikasi politik itu terdiri dari
ini komunikan politik, komunikator politik, komunikan, terus pesan, terus media politiknya apa, dan juga efek dari pesan itu sendiri yang disampaikan lewat media. Nah, dalam ini komunikasi politik juga berbicara tentang opini publik. Nah, di sini seperti yang kita ketahui, opini publik yang dibangun oleh para elit-elit pejabat, para ini apa namanya ini para elit-elit pejabat lah pokoknya Pak, yang bergerak atau yang bergabung pada sebuah partai ataupun yang ingin terlihat eksis ya Pak ya. Di situ mereka membangun sebuah opini publik yang ingin mempengaruhi masyarakat. Nah, di situ yang ingin saya tanyakan, sebagai media, bagaimana peran media untuk mengontrol opini publik itu tersebut agar bisa dikontrol kepada masyarakat, sehingga masyarakat itu tidak sekadar hanya langsung terima gitu saja Pak opini publik yang disampaikan. Nah, media di sini berperan sebagai untuk memberi, untuk sebagai jalan tengah, untuk apa? Sebagai jalan tengah agar opini yang dibangun tersebut tidak semata-mata langsung ditelan begitu saja oleh masyarakat. Artinya ada filter lagi Pak. Saya kembali Pak, terima kasih. Oke, lanjut dulu. Siapa tadi yang tanya satu lagi? Ferin Fisti ya? Festi, Hairani Festi. Ayo, silakan, Fisti. Oke Pak, selamat malam. Ya, malam. Jadi saya saya Hairani Festi, ilmu komunikasi dan semester 2. Dan saya berharap sih Bapak bakal langsung jawab pertanyaan saya, karena nanti saya jam 10 udah mau pergi kerja gitu. Ini lembur Jadi, kan? Jadi pertanyaan Festi lebih ke politik, sebenarnya partai politik sih Pak gitu. Jadi seperti yang kita ketahui ini, banyaknya partai politik yang memilih selebritis tanah air untuk menjadi anggota politik gitu. Dengan maksud rakyatnya lebih banyak memilih karena kepopulerannya, padahal kinerja dari para selebritis tersebut tidak bisa menjamin jika hanya mengandalkan kepopulerannya. Bukan berarti di sini saya menyebutkan bahwa artis itu tidak bisa menjadi pemimpin rakyat ya Pak. Nah, karena Indonesia ini membutuhkan tokoh-tokoh yang kinerjanya optimal untuk membangun politik Indonesia menjadi sangat baik gitu. Jadi seharusnya itu di sini tuh kan dari partai politik tersebut harus memilih dan bijaksana dalam memilih tokoh-tokoh untuk yang terjun dalam dunia politik. Atau di sini dari partai politik tersebut juga membutuhkan tokoh-tokoh yang populer tersebut, dalam arti untuk menaikkan rating dari partai politik tersebut Pak gitu. Terus, Oke, cukup? ya itu aja sih Pak. Oke, sekalian Zawan, ayo Zawan sekalian. Baik Pak, terima kasih. Saya Zawan Gerali Putra, mahasiswa ilmu komunikasi semester 2. Ingin bertanya Pak, perihal RUU HIP. Nah, tadi kan Bapak bilang bahwasannya kalau ini bisa disahkan jika sekian ratus juta masyarakat Indonesia itu setuju Pak. Nah, bagaimana Pak jika ada suatu kelompok atau bisa dikatakan suatu komunitas atau suatu ras atau suatu suku yang mana menolak, yang mana setuju dengan RUU HIP ini dikarenakan mereka merasa ideologi Pancasila tidak berlaku untuk mereka Pak. Apakah ada seperti rapat ulang atau bagaimana prosesnya jika mereka memang kekeh tetap mendukung RUU HIP ini Pak? Bisa dikatakan misalkan saya sebut seperti misalkan orang daerah timur Pak, mereka ngerasa buat apa aku ngedukung Pancasila, toh selama ini aku juga nggak pernah mendapatkan kesejahteraan yang cukup dari negara ini. Nah, jadi mereka tetap kekeh nih Pak. Itu gimana Pak? Sekian pertanyaan saya Pak, terima kasih. Oke. Langsung Pak Kondori ya? Langsung Bang. Oke, ya, mungkin yang pertama ke Kairani dulu ya. Kairani ini mau lembur kayaknya.
Kejar target ya, mau ini, mau apa, mau nikahan. Bukan Atau Pak, sudah lagi menikah. kerjanya shift malam Pak. Oh gitu. Oke, Kak Rani. Tadi pertanyaannya bagus sekali ya. Politik instan kalau bahasa saya itu. Jadi kenapa di Indonesia ini popularitas itu menjadi apa, standar awal dalam pemilihan ya, baik legislatif maupun pemilihan kepala daerah. Jadi kita tidak bisa pungkiri di Indonesia ini kan dalam politik transaksional ya, ada dua hal yang paling strategis. Yang pertama popularitas itu menyangkut massa. Massa ini pendukung. Kalau artis kita nggak ini. Coba kalau slang ya lagi manggung itu gimana stadion? Pasti penuh ya. Atau Iwan Fals kayak gitu. Itu kan pasti penuh. Nah, masa-masa mereka ini memang masa-masa yang militansi. Maksudnya mereka itu apa ya? Sangat mengidolakan panutan mereka, idola mereka kayak gitu. Nah, ketika mereka terjun ke politik, ya itu yang seperti saya sampaikan di awal bahwa tidak ada lagi analisis-analisis yang mempertimbangkan kenapa seseorang ini layak untuk diperjuangkan duduk. Tapi lebih kepada ya saya idola kayak gitu. Saya pengen itu. Nah, itu. Jadi kalau pertanyaannya Indonesia ini bisa nggak Indonesia ini lepas dari sistem popularitas? Bisa. Karena ya political building kita yang harus kita bangun. Jadi bangun politiknya yang harus bangun. Contoh ya, kalau di daerah saya itu yang seangkatan sama saya, yang mulai dari bawah dia membangun kinerja diri dia di partai, sampai sekarang itu belum dapat, belum pada posisi puncak di partainya. Ya paling dia memegang organisasi sayap, tapi bukan di partai politik. Kalau di partai politik pun mungkin dia lebih kepada ketua bidang atau apa. Jadi ketika dia muncul ingin mencalonkan diri itu nggak bisa. Nah, pertanyaannya siapa yang duduk? Nah, yang memiliki alat strategis, misalnya dia anak pengusaha kaya, gitu. Dia mampu untuk membeli partai. Jadi instan dia. Ketika popularitas dia muncul, kemudian media ikut mempopularitaskan dia, maka dia bisa duduk di ketua partai. Sementara yang puluhan tahun membangun ya karakter politiknya di partai tersebut itu tidak bisa. Karena apa? Dia tidak memiliki alat strategis tersebut. Alat strategisnya apa? Uang gitu. Karena di Indonesia ya, saya berharap ke depan apalagi kader-kader seperti Khairani Festi, Zahwan Geraldi dan lain sebagainya itu adalah orang-orang yang yakin dengan diri bahwa visi Indonesia ke depan itu dibangun dengan dengan ideologi, kemudian dengan idealisme kaum pemuda saat ini. Nah, kalau kita paksakan bahwa nggak bisa popularitas, nggak bisa karena sistem kita adalah pemilihan langsung, ya kan? Kalau pemilihan langsung maka one man one vote. Jadi setiap orang itu memiliki suara yang sama, berbeda dengan sistem perwakilan. Nah, kalau sistem perwakilan itu kan ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Nah, tahapan-tahapan yang dilalui, maka keluarlah 3 balon misalnya. 3 bakal calon. Nah, bakal calon inilah yang ditetapkan menjadi calon misalnya bupati, calon wali kota, calon gubernur, calon presiden dan sebagainya. Nah, kemudian yang memilih siapa? Wakil kita. Kita kan sudah memilih wakil di legislatif. Nah, mereka yang memilih. Nah, begitu juga dengan sistem perwakilan dalam parpol. Jadi, misal begini ya. Sekarang kan suara terbanyak nih. Nah, kalau parpol menetapkan itu kan sudah disaring itu. Kalau parpol menetapkan ketua partai di urutan pertama, tapi kalau ada yang maju, kemudian dia mampu, dia berbuat untuk masyarakat dan masyarakat memilih, dia suara terbanyak, maka dia yang terpilih. Jadi tidak serta-merta bahwa popularitas artis itu ya bisa menjamin bahwa mereka bisa duduk. Cuma ya untuk sekarang ini ya kebanyakan untuk di kota-kota besar memang seperti itu. Misal ya Mulan Jamila, kemudian Krisdayanti dan sebagainya. Karena mereka
ya membangun membangun image politik mereka itu tidak terlalu susah lagi karena mereka memiliki popularitas dan alat strategis berupa uang. Nah, itu Khairania. Jadi kalau pertanyaannya popularitas itu tidak menjamin, saya sepakat sekali. Karena popularitas itu belum menjamin seseorang itu mampu mengemban sesuatu di ranah atau tempat tertentu. Misal ya, anak dari direktur rumah sakit ketika dia tes untuk kedokteran belum tentu dia bisa lolos kayak gitu. Karena passionnya belum tentu dia kedokteran kayak gitu. Kalau dipaksakan, nah ini yang bisa malpraktek kayak gitu. Anak bupati pun kayak gitu, dipaksakan untuk politik, belum tentu. Makanya terjadi korupsi besar-besaran, korupsi berjemaah. Itu impak yang terjadi akibat dalam sistem politik yang tidak benar. Sistem politik yang transaksional. Sistem popularitas yang menjadi sesuatu yang diluluhkan oleh masyarakat. Mungkin itu ya, Khairania. Ada lagi? Mau disanggah atau apa? Terima kasih banyak informasinya. Oke. Kemudian Orisius ya. Orisius tadi bilang opini publik mempengaruhi masyarakat sehingga bagaimana melihat peran media dalam komunikasi politik. Benar, komunikasi. Orang belajar politik itu ya, orang belajar komunikasi politik itu ya dia ingin menjadi corong politiknya elit-elit politik yang ada kayak gitu. Kadang mereka menghalalkan segala cara bagaimana pesan itu tersampaikan ke masyarakat. Permasalahan masyarakat itu sesat atau tidak itu permasalahan yang lain. Yang penting dia mampu menyelesaikan tugas dia sebagai corong dari partai politik tersebut. Nah, kalau pertanyaannya ada nggak media massa yang masih bersih? Banyak sekali media massa yang masih bersih. Misal Tempo kayak gitu. Terus ada juga seperti ILC ya. ILC itu Indonesian Lawyer Club. Itu tidak pernah dia isu-isunya selalu baru. Kemudian mereka tidak berpihak ke pemerintah dan juga tidak berpihak kepada orang-orang yang ingin tapi dilaksanakan diskusi-diskusi yang benar-benar mencari manfaat bagi segenap masyarakat Indonesia. Nah, kalau pertanyaannya kenapa media ini lebih cenderung kepada corong politiknya elit politik, nah itu lebih kepada bisnis karena sekarang yang jadi acuan media itu adalah profit oriented. Bagaimana masuknya semakin besar masukan kepada media, ya, semakin besar iklan yang masuk, maka semakin besar pendapatan yang mereka miliki dan mereka menguasai media tersebut. Nah itu, jadi itu Orisius. Terus yang terakhir Zahwan, RUU HIP. Nah Zahwan, tadi saya tidak mengatakan bahwa apabila misalnya sekian persen lah ya, sekian persen 50 plus 1 dari 250 juta itu menyetujui, bukan seperti itu. Tapi di dalam naskah akademik itu harus ada data-data mengenai kajian praktek empiris yang terjadi terhadap haluan ideologi Pancasila itu. Apakah diterima oleh masyarakat atau tidak. Nah, kalau proses legislasi itu panjang sekali. Nanti ini masuk ya dalam panitia kerja misalnya, atau panitia khusus ya. Naskah akademik dan rancangan peraturan perundang-undangan ini, naskah akademik dan RUU HIP ini sudah masuk ke DPR, kemudian dibahas. Udah dibahas, itu ada lagi namanya uji publik namanya. Itu diuji publik dulu, masyarakat tuh menerima atau tidak gitu. Kemudian ada lagi namanya hearing itu dengar pendapat. Nah, orang-orang yang berkompeten akan dihadirkan ke ruang sidang di DPR RI itu. Misalnya organisasi sosial kemasyarakatan seperti LSM. Kemudian akademisi, misalnya Repli Harun dan kawan-kawan dihadirkan kayak gitu. Kemudian ada lagi
perangkat-perangkat pemerintahan seperti Kemenkumham dan sebagainya. Nah, itu banyak proses-prosesnya dan tidak mudah untuk mengesahkan rancangan perundang-undangan seperti yang kita pikirkan. Ada kajian-kajian dan ada prosedur-prosedur yang harus dilalui. Tahapannya masih panjang, Zahwan. Nah, kalau kita ingin menentang ya, kita bisa hadir di proses hearing, dengar pendapat. Nah, itu bisa kita lakukan. Kemudian kita bisa melalui proses uji publik. Nah, yang terakhir di proses sosialisasi. Nah, proses sosialisasi ini kita bisa ikut karena kita masuk dalam kontrol sosial, kontrol kemasyarakatan. Jadi kita harus peduli bahwa rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila ini sudah keluar dari tujuan dari depending father kita terhadap Pancasila tersebut. Nah, itu. Kalau tadi pertanyaan Zahwan bagaimana dengan rakyat timur, itu terlalu dini kita mendeteksi bahwa mereka bakal menyetujui karena keterkecewaan. Belum tentu kayak gitu. Nanti kalau kita curiga seperti itu, maka disintegrasi bangsa ini semakin runcing kayak gitu. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana mengawal undang-undang HIP ini ya, haluan ideologi Pancasila ini agar tidak disahkan atau kalau dia tidak sesuai dengan tujuan didirikannya bangsa Indonesia, maka harapan kita tidak layak untuk dijadikan undang-undang. Nah, itu. Bagaimana caranya? Kita buat opini. Kemudian kita cari dulu data-data yang berkaitan dengan sejarah bangsa Indonesia, kemudian menganalisa keterkaitan RUU HIP ini dengan kepentingan visi dan misi bangsa Indonesia ke depan yang tadi saya sampaikan ius constituendum. Ya. Jadi kepentingan hukum ke depan itu seperti apa? Apakah sesuai dengan masyarakat, responsif atau tidak? Ya, gitu. Nah, kita kawal. Misalnya dengan diskusi-diskusi, wacana-wacana. Nah, itu nanti kita bisa kirimkan ke DPR. Nah, itu jadi bahan masukan dalam hearing atau uji publik yang dilakukan. Jadi seperti itu, Zahwan. Karena di DPR itu kan banyak itu. Ada berapa ratus kursi. Nah, berapa ratus kursi itu nggak mudah untuk membuat mereka itu satu pendapat menyetujui hal tersebut. Nah, kalau itu semua dilalui, kemudian HIP ini ya disahkan, masih ada nggak jalan yang kita bisa lalui? Masih ada. Lewat Mahkamah Konstitusi. Apa jalan yang kita tempuh? Uji material dan uji formil. Misalnya prosedurnya dilanggar, itu uji formil. Kalau uji materi, materi ini bertentangan dengan undang-undang, undang-undang HIP ini bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu kita ajukan di sana. Karena Mahkamah Konstitusi itu memiliki keputusan terakhir, mengikat, dan konkret, mengikat dan terakhir. Nah, itu Zahwan. Zahwan, gimana Zahwan? Cukup? Cukup, Pak. Pak, tapi saya satu lagi mau nanya sedikit out of topic nih, Pak. Ya, boleh. Sedikit, banyak Pak. Juga nggak apa, Zahwan. Banyak jadi gini, yang mau nanya. Sebenarnya ada nggak sih, Pak, undang-undang yang mengatur tentang gimana ya? Misalkan sebuah negara memutuskan komunikasi, itu ada undang-undangnya nggak sih, Pak? Undang-undangnya itu di internasional atau gimana, Pak? Saya soalnya agak bingung nih, Pak. Soalnya kan sempat beberapa waktu yang lalu gencar-gencarnya banget nih, Pak, soal apa yang saya baca di SafeNet itu, yang di daerah timur sana internetnya dimatikan selama 1 bulan lebih. Itu gimana sih, Pak? Maksudnya ada undang-undangnya atau gimana sih? Ya, kalau itu kan isunya itu kan bukan isu nasional lagi, tapi menjadi isu internasional kayak gitu. Kalau untuk sementara ini undang-undang khusus itu tidak ada yang mengatur, tapi bisa ke undang-undang misalnya hak asasi manusia ya, bahwa akses masyarakat terhadap internet itu
Nah, itu bisa dilihat nanti di Undang-Undang HAM, misalnya akses terhadap pendidikan, akses terhadap kebebasan berpendapat dan lain sebagainya. Itu kan harus menggunakan jaringan-jaringan virtual dan lain sebagainya. Nah, itu menyangkut kebutuhan hidup masyarakat juga. Karena bahwa komunikasi saat ini ya itu menjadi kebutuhan utama dalam masyarakat Indonesia. Nah, kalau pertanyaannya ada yang dilanggar, ya tentu melanggar. Cuma ya hal-hal yang seperti ini ya tidak bisa kita lihat dengan kacamata awam. Harus multi aspek. Artinya apa? Secara historis, apa latar belakang yang membuat internet itu bisa mati kayak gitu kan? Kemudian apakah ini masuk dalam overmah? Overmah itu keadaan darurat. Apakah ini karena bencana atau apa? Nah, itu kita tidak bisa masuk itu. Itu ranahnya pemerintah dan kita tidak bisa terlalu jauh. Itu Zahwan. Tapi secara awam ya, kita melihat bahwa ada ketidakbenaran yang terjadi. Nah, itu. Nah, ketidakbenaran ini tidak bisa kita kita konkretkan bahwa itu salah, bahwa itu benar, karena kita tidak masuk dalam wilayah tersebut. Oke, Zahwan? Cukup, Zahwan? Oke, Pak, terima kasih. Gimana, Bu Cinta? Masih ada 2 lagi. Iya. Aduh, Tanggung ini ya. sudah habis waktunya jam 22.00. Cuman kita tanya sama Pak Reke nih, masih berkenan nggak kira-kira kalau kita extend lagi beberapa Boleh, menit nggak nih? apa-apa. Oke, silakan. Oke, monggo. Oh, siap. Cuma ini Arnanda nggak dulu, baru Ilovia ya. Gimana, Bang? Nggak ganggu jam selanjutnya. Habis jamnya ya? Ini udah habis Enggak, nih. ini Jam selesai. sesi terakhir, Bang. Oke. Oke, silakan boleh. Arnanda. Arnanda, baru nanti Ilovia ya. Oke, assalamualaikum Pak. Salam. Saya mau menanyakan tentang kasus Novel Baswedan ini, Pak. Mengapa? Waduh. Ya, kan kasusnya ini udah diselidiki 3 tahun dan si korban ini dituntut cuman 1 tahun. Apakah hukum di negeri ini tidak adil atau memang dari sananya, Pak? Ya. Tidak ada kejelasan gitu. Ya. Oke, Arnanda silakan. Ilovia, Nadine. Baik, selamat malam Bapak. Ya, selamat malam. Ya, saya mau bertanya terkait dengan ketika ada pemilihan gubernur atau wali kota dan lain-lain sebagainya, itu kenapa ya Pak mereka selalu menjanjikan sesuatu atau seperti memberikan janji yang kadang buat kita kayak pasti cuma omong kosong nih, pasti janjinya bakal nggak ditepati nih, pasti cuman kayak biar dia kepilih aja gitu. Tapi strategi tersebut pasti ada dan masyarakat pun jadi ke bawah arus, jadi kayak oke lah aku pilih lah gitu biar dapat inilah gitu, biar dapat reward gitu. Nah, apakah strategi seperti ini memang ada dalam undang-undang atau memang seperti ya udah turun temurun gitu Pak, atau seperti apa? Terima kasih. Emang Ilovia dijanjiin apa? Enggak Pak, saya pernah enggak Pak, saya pernah ya adalah Pak pokoknya gitu. Enggak harus konkret, misalnya Ilovia minta dibangun jembatan atau minta dijadiin yang kedua. Enggak, waktu itu pernah dijanjiin dapat money cash, seperti itu pernah. Oh, money cash. Iya, gitu. Cuman ya kita kan sebagai ya udahlah gitu, tapi kan ternyata enggak di apa juga. Masuk dalam tim ses. Masuk dalam politik ini Pak. Nggak bisa dibiarkan. Enggak sih Pak, cuman apa ya, beberapa dari kami tuh kayak dijanjiin. Gitu, seperti itu. Ya. Oke Bang, mungkin langsung aja Bang. Oke, langsung. Pak Gunuri. Pak. Ya, gimana Tom? Ada apa lagi? Saya tadi mau nanya, tapi kan duluan ditanya sama yang pertama. Topiknya itu sama tentang kasus Novel Baswedan, Pak.
Saya ingin Ya. saya cuma menambahkan aja ke pertanyaan yang pertama tadi. Kenapa itu dituntut 1 tahun sementara kita lihat tahun 2018 itu yang bernama Ruslam itu menyiram air keras ke istrinya itu dituntut 10 tahun penjara. Terus 2019 Juli Herianto menyewa preman untuk menyiram istrinya dituntut 20 tahun penjara. Rika kemudian yang bernama Rika juga menyiram air keras kepada suaminya itu dituntut 10 tahun penjara. Apakah para hakim-hakim di sana itu tidak punya integritas, Pak? Artinya itu mereka melihat kasus ini hanya dari hukum, Pak. Tapi kan ada etisnya, ada nilainya di situ, Pak. Di sini kan dari kasus Novel Baswedan sendiri, yang pertama itu 3 tahun baru terungkap. Yang kedua, bukti-bukti yang ditampilkan itu ya banyak tidak valid, Pak. Yang ketiga, ada perwira polisi yang menjadi pembantu dari terdakwa tersebut. Yang keempat itu dihukum dengan 1 tahun penjara. Ini kan secara akal saja itu tidak masuk akal, Pak. Sementara kasus yang pertama tadi 20 tahun penjara itu kasusnya itu dilakukan dan dihukum sesaat itu juga. Sementara ini kan 3 tahun prosesnya, Pak. Butuh waktu yang sangat lama gitu kan. Sementara ini dihukum dengan 1 tahun penjara dengan dalih tidak sengaja. Apakah ini tidak menampar semua rakyat Indonesia, Pak? Artinya dalam putusan yang telah ditetapkan, artinya 1 tahun itu menurut saya menampar seluruh wajah rakyat Indonesia, Pak. Kenapa mereka tidak berpikir di situ? Karena nilainya itu tidak sesuai, Pak, dengan yang telah didapatkan oleh Bapak Novel Baswedan. Dia sudah cacat permanen. Karena ini penyiraman ini termasuk juga tindak kejahatan yang sangat fatal, Pak, karena direncanakan, cacat permanen, dan kemudian dihukum 1 tahun. Menurut saya ini tidak masuk akal, Pak. Secara akal saja, apalagi secara hukum gitu, Pak. Iya. Oke, langsung Pak. Cukup ya? Cukup, Pak. Arnanda ya. Ya, Arnanda. Anda sama siapa yang terakhir? Anton. Tadi Bang udah tanya dia. Anton ya. Ya. Ilovia tadi ada tanya juga. Ya. Ya, Ilovia. Topiknya beda. Jadi PHP dia. Topiknya PHP dia, Pak. Jadi Arnanda sama Anton, kalau itu kan kalau di Bengkulu ya, itu pernah diwebinarkan ya dari Puskap namanya, Puskap. Jadi Pusat Kajian Agama dan Peradaban. Nanti coba lihat di YouTube saya, YouTube-nya ada tuh, Pareke Institute namanya. Jadi di Pareke Institute itu nanti lihat kasus Novel Baswedan, ada webinarnya. Nah, tapi nggak apa-apa saya singgung di kuliah hari ini. Kenapa ini terjadi? Masyarakat kan banyak ya, masyarakat awam pun merasa tertampar dengan apa yang dilakukan oleh JPU. Ini saya klarifikasi dulu, Anton ya, bukan keputusan, tapi tuntutan jaksa penuntut umum, ya. Iya, Pak, ya, Pak. Belum putusan ya, cuma tuntutan jaksa penuntut umum. Nah, pertanyaannya kemudian ya, Arnanda, kenapa baru 3 tahun bisa dilimpahkan pengadilan? Nah, ini kan proses yang panjang. Kita harus tahu bahwa Novel Baswedan ini bukan rakyat Indonesia yang biasa-biasa saja, tapi Novel Baswedan ini adalah penyidik KPK, penyidik senior di Komisi Pemberantasan Korupsi. Apa kaitannya? Yang dipegang oleh Novel ini bukan kasus-kasus kecil, tapi kasus-kasus besar. Nah, pertanyaannya, kalau kita larikan ke 3 tahun, tentu bahwa proses lidik sama sidik itu memakan waktu, karena kepolisian ini kan hati-hati sekali. Kalau kita lihat pertama kali itu kan yang menjadi ketua pansus untuk penyelidikan kasus Novel Baswedan ini yang ditunjuk oleh Tito Karnavian waktu itu Kapolrinya itu adalah Kapolri yang sekarang, Pak Jenderal Idam Aziz. Waktu itu dia Kapolda Jakarta. Nah, dari proses sidik ini ya,
kemudian dilakukan penyidikan dari lidik ke sidik. Jadi penyelidikan dulu, menyelidiki alurnya seperti apa, kemudian sudah bulat gelar perkara, maka dilakukan penyidikan. Penyidikannya seperti apa. Nah, kalau dari berita acara penyidikan ini sudah lengkap, maka dia P19, P21. Kalau dia tidak lengkap, maka P19. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa kita konkretkan di sini. Karena ini menyangkut dari public figure yang menyidik kasus-kasus besar tentang korupsi. Kalau kita melihat proses yang panjang ini, tentunya harapan kita adalah tuntutan yang disampaikan oleh jaksa itu adalah tuntutan yang benar-benar pro kepada masyarakat, pro justice lah ya, pro keadilan. Dan di luar dugaan, jaksa penuntut umum itu menuntut Novel Baswedan 1 tahun. Nah, sehingga apa? Terjadi kekecewaan di Novel Baswedan. Apa pesan Novel Baswedan? Ya, saya berpesan bagi calon-calon sarjana hukum, kemudian sarjana hukum, belajarlah lebih dalam tentang hukum tersebut. Agar apa? Agar tidak salah dalam menerapkan hukum pada ranah praktek yang terjadi saat ini. Nah, kalau pertanyaannya kenapa 1 tahun? Nah, tadi di awal saya singgung bahwa sistem hukum Indonesia itu terdiri dari 3. Yang pertama sistem warisan kolonial Belanda, ya, warisan ini sistem hukum Barat, Eropa kontinental, Anglo-Saxon dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada namanya sistem hukum adat, ada namanya sistem hukum Islam. Nah, dalam sistem hukum Barat, ya, Eropa kontinental yang kita kenal sekarang, material dari KUHP, ya, Kitab Undang-Undang Pidana itu materialnya. Kitab Undang Acara Pidananya itu formilnya. Nah, di pasal 155 ayat 1 dan 2 itu dijelaskan, ya, maksimal tuntutan itu adalah 8 tahun penjara. Nah, kalau maksimal, ya, artinya, ya, bisa memilih minimal. Novel Baswedan ini kan sebagai korban telah menitipkan sepenuhnya. Saya menitipkan sepenuhnya, ya, masa depan saya sebagai korban ke jaksa penuntut umum. Karena apa? Kasus ini, ya, menyangkut kepentingan negara, maka jaksa penuntut umum berdiri sebagai wakil Novel Baswedan, ya, untuk melakukan tuntutan terhadap tersangka kasus penyiraman air keras tersebut. Nah, di luar dugaan jaksa penuntut umum ini menuntut 1 tahun. Kenapa dia menuntut 1 tahun? Tadi sudah saya katakan bahwa hukum material pidana Indonesia ini menganut maksimal. Coba kalau kita balikkan. Kalau kita punya produk hukum, ya, produk hukum pidana sendiri, material pidana sendiri, diancam dengan pidana minimal. Artinya dia bisa mengambil yang maksimal, gitu. Minimal pun yang paling berat. Misalnya kalau kasus penyiraman minimal 8 tahun. Artinya ya yang paling ringan itu adalah 8 tahun tuntutannya. Tapi karena dia maksimal, ya jaksa ini ya terlepas, ya. Saya tidak mau mengatakan bahwa ada kong kaling kong di antara para king kong, di antara penegak hukum saat ini. Tapi terlepas dari itu bahwa hukum material itu mengatur seperti itu. Karena maksimal, ya. Karena pertimbangan-pertimbangan, ya mungkin pertimbangan bahwa organisasi besar, kemudian fakta-fakta persidangan, fakta-fakta BAP, maka tuntutannya itu menjadi 1 tahun. Nah, pertanyaannya, apakah ini adil? Tidak adil. Kenapa tidak adil? Karena tidak sesuai dengan, ya, kalau kita komparasikan dengan tuntutan-tuntutan jaksa penuntut umum yang lain, tadi sudah sampaikan, ada penyiraman terhadap istri, ya, pacar, ya, itu dituntut 20 tahun. Ada yang 15 tahun penjara dan sebagainya. Nah, kenapa ini 1 tahun kayak gitu? 1 tahun selip-selip bisa bebas kayak gitu. Nah, kalau kita masuk ke dalam ranah hukum formil kasus Baswedan ini, ya, apa muatan politik hukumnya? Politik hukumnya apa?
kita harus memiliki kitab undang-undang pidana produk Indonesia yang sesuai dengan kebutuhan Indonesia. Karena bahwa kitab hukum undang-undang pidana warisan Belanda itu sudah tidak responsif lagi, tidak sesuai dengan kebutuhan yang ada saat ini. Misal ya, definisi maling saja ya, maling ya, mencuri. Nah, mencuri itu kan barang siapa yang mengambil barang milik orang lain, maka akan diancam dengan pidana penjara sekian tahun penjara kayak gitu. Nah, mencuri barang kayak gitu. Barang itu kan sifatnya imaterial. Bagaimana barang yang sifatnya imaterial? Contoh kasus ya, di Makassar ada yang mencuri apa? Mencuri cinta katanya, mencuri keperawanan dan lain sebagainya. Itu ada yang ya. Karena apa? Made a law, hakim itu membuat hukum. Nah, kalau untuk kasus Anies Baswedan terlalu dini kita mengatakan bahwa ini tidak adil karena ini harus dibuktikan ya dalam pengadilan terlebih dahulu. Jadi fakta-fakta persidangannya ini masih panjang. Fakta-fakta persidangannya harus diungkap terlebih dahulu. Seperti apa fakta-fakta persidangan yang ada? Ya, lanjut Bang. Ya. Oke. Lanjut Bang. Masih lanjut ya. Saya lihat ada jaringannya buruk tuh. Enggak amat Pak. Fakta-fakta persidangan ya, fakta-fakta persidangan ini harus dibuktikan terlebih dahulu. Saya yakin bahwa jaksa penuntut umum itu mampu memberikan hal terbaik bagi Novel Baswedan. Kalaupun tidak, ini kan dikawal sama yang lain seperti hakim. Hakim juga pasti menggali. Yang disesalkan adalah jaksa penuntut umum itu hanya menggali sebatas pelaku lapangan. Dia tidak mengejar keterangan dari tersangka itu. Siapa yang menyuruh melakukan, kemudian siapa yang turut serta melakukan. Jadi dia lebih kepada dader, kalau dalam bahasa hukumnya dader, yang melakukan perbuatan, tapi tidak aktor intelektualnya. Nah, yang kita pikir ya, tidak mungkin ya penyiraman ini terjadi dengan sengaja kayak gitu. Kalau Bintang Emon bilang itu nggak mungkin lah dia datang subuh-subuh kemudian tidak sengaja kayak gitu. Ya kalau bangun subuh-subuh itu kan artinya disengaja kayak gitu. Nah, ini menjadi fakta bahwa masyarakat awam ya, masyarakat Indonesia ini tidak masyarakat awam lagi tapi masyarakat yang melek hukum, yang paham dengan unsur-unsur pidana yang dilakukan. Sehingga ya perlu kita pressure ya, perlu kita kawal bahwa praktek-praktek penegakan hukum ini harus sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Dengan cara apa? Ya, kita ramekan opini-opini kita terhadap ketidakadilan yang terjadi. Kemudian kita angkat wacana, kemudian kita diskusikan. Terus pakar-pakar hukum pun bisa. Dia bisa menjadi sahabat peradilan namanya. Amicus curiae. Amicus curiae itu sebelum hakim memutuskan sesuatu terhadap suatu perkara dalam pengadilan, maka hakim itu berhak untuk memanggil ahli-ahli hukum yang ada di Indonesia, yang terbaik-terbaik di Indonesia untuk memberikan pertimbangan agar keputusan hakim itu tidak salah. Karena kop dari keputusan hakim itu demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Artinya dia bertanggung jawab terhadap Tuhan. Kalau dia salah memutuskan sesuatu, maka dia berurusan sama Tuhan, nggak berurusan sama manusia. Jadi seperti itu kalau kasus Novel Baswedan ya. Nanti untuk lebih lengkapnya kamu bisa tonton channel YouTube, ada di ini Pareke Institute namanya. Nah, di sana ada webinar tentang kasus Novel Baswedan, adil atau tidak itu ininya. Nah, itu untuk apa ya? Arnanda dari dua orang ya. Arnanda dan Anton itu tadi, Bang. Ya, Pak, nanti kami lihat, kami subscribe juga, Pak ya. Oke. Ya. Gimana? Iya, nanti kami subscribe juga, Pak. Oh iya. Oke.
Masuk ke pertanyaan selanjutnya Bang, yang dari Ilovia tadi yang di PHP sama politikus tadi. Kenapa politikus sekarang ketika pileg ya, pemilihan legislatif atau pilkada kota kabupaten gua provinsi itu sering membuat janji-janji politik, ya kan? Apakah janji-janji manis tersebut memang ada dalam peraturan perundang-undangan? Oh tidak. Jadi kalau komunikasi politiknya itu ya, komunikasi politik itu kan biasa itu. Kalau komunikasi politik dengan marketing yang ada di mall-mall itu kan beda-beda tipis itu ya. Bagaimana mengemas sesuatu itu menjadi bagus, orang tertarik, kemudian orang membeli kayak gitu. Nah, jadi dia mengemas produknya. Jadi itu ada apa ya? Politik marketingnya. Jadi dia janji-janji, kemudian dia tepati, ada yang tidak ditepati. Nah, yang perlu kita ketahui adalah terkadang kalau money politik saya menentang ya, nggak usah lah ini cash money itu nggak usah percaya kayak gitu. Kalaupun dia kasih, ambil uangnya jangan pilih. Itu nggak bakal sempurna nanti dia duduk itu pasti. Karena di dalam dunia politik ya, itu kan dikenal dengan 212 ya. Wiro Sableng. 2 tahun pertama dia mengembalikan modal, yang cash money yang dia keluarkan itu tadi. 1 tahun dia mencari keuntungan, kemudian 2 tahun terakhir dia mengumpulkan modal untuk mencalon lagi. Ya kan? Nah, jadi jangan percaya itu kalau orang yang cash money. Tapi kalau orang memberikan janji politik ya, janji politik yang real misalnya. Kalau saya terpilih, maka saya akan membangkitkan UMKM misalnya ya di daerah Ilovia kayak gitu ya, agar perekonomian di daerah Ilovia makin meningkat kayak gitu. Nah, 1 tahun Ilovia tunggu belum juga, 2 tahun belum juga. Mungkin dia sedang meramu program apa yang pas untuk Ilovia kayak gitu. Sampai 5 tahun, belum datang juga Bang. Kalau enggak datangi rumahnya, temui istrinya Ilovia. Jadi terlepas dari itu ya, dalam kacamata politik dan hukum, janji-janji politik itu sah-sah saja. Nah, sekarang bagaimana konstituen itu cerdas memilih orang-orang yang benar-benar kompeten untuk duduk. Apakah janji ini bisa direalisasikan atau tidak? Karena prosesnya itu kan lama ya. Kita harus masuk dalam musrembang namanya, musyawarah rembuk pembangunan. Misalnya dia janjikan jembatan Batam itu diperindah kayak gitu, bisa membuka, bisa tutup dan sebagainya kayak gitu. Nah, itu tentu memakan waktu untuk melaksanakan janji-janji tersebut. Nah, yang perlu kita lakukan adalah sebagai masyarakat memberikan kontrol sosial yang baik. Kontrol sosial seperti apa? Ya, kita mengawal, kemudian kita terus memberikan kritik, saran untuk perbaikan kebijakan mereka ke depan. Gitu. Nah, kalau nanti Ilovia merasa bahwa cash money-nya nggak ada, terus sudah milih dia jadi kayak gitu, itu anggap aja sebagai amal ibadah Ilovia, ya. Jadi itu ya. Kalau peraturan undang-undangannya nggak ada yang mengatur Ilovia. Jadi itu sah-sah saja. Itu anggap aja komunikasi politik dalam bentuk political marketing. Jadi dia mengemas calon itu lebih baik, lebih bagus dan layak dipilih. Padahal kosong kayak gitu. Banyak itu calon-calon yang disulap. Nah, itu biasanya kerja tim. Makanya jangan salah pilih. Kalau memilih calon, maka telusuri dulu track recordnya. Dia ini backgroundnya apa, dari mana, kemudian apa yang dia lakukan, terus apakah dia bisa melakukan ke depan lebih baik dan sebagainya. Nah, itu treasure dulu, track recordnya di treasure. Jadi apakah track recordnya baik atau tidak. Jadi itu. Oke, ada tambahan. Oke, cukup Pak. Terima kasih. Mungkin ada yang memang masuk dalam sebuah ranah undang-undang ataupun aturan yang boleh seorang calon berikan itu apa Bang? Yang memang benar-benar
di situ memang ada sebuah aturannya gitu. Calon yang boleh memberikan entah souvenir atau apa itu memang yang diperbolehkan. Tidak ada yang boleh. Tidak ada yang boleh ya. Ada yang dibolehkan. Misal baju ya, itu tidak boleh karena atribut pilkada, atribut calon itu sudah disediakan oleh KPU. Per KPU sekarang seperti itu, peraturan KPU seperti itu. Jadi misalnya spanduk kayak gitu ya, itu PU semua, KPU semua yang mengadakan. Calon tidak boleh lagi. Kecuali sebelum dilakukan pencalonan. Sebelum di pencalonan itu kan itu cuma sekedar untuk mengangkat elektabilitas, popularitas. Memang tim sering bekerja kayak gitu. Nah, kalau dalam bentuk barang atau apa tidak boleh. Tidak diperbolehkan kecuali alat peraga untuk kampanye. Jadi seperti itu. Oke. Bu Cindo, cukup Bu Cindo ya? Cukup, terima kasih sekali. Ada Pak Pareke. Jangan-jangan saya dengan sabar ini menunggu satu persatu pertanyaan anak-anak untuk dijawab. Anak-anak hari ini juga sangat aktif, tapi aktifnya, hotnya nih, panasnya tuh di akhir-akhir, di ujung-ujung. Giliran mau ditutup, baru mau tanya. Waktu pas dipersilakan untuk bertanya, mereka mungkin lagi cari-cari bahan pertanyaan kali ya. Oke Bang ya. Oke. Sebenarnya kalau mau berbicara tentang panjang lebar ini belum ini, masih perlu waktu yang sangat panjang lagi ya sebenarnya. Mungkin bisa kita next lanjut di sesi yang selanjutnya gitu Bang ya. Jadi terima kasih untuk abang saya, Dokter Pareke ya. Kanda ya. Gitu. Atas kesempatannya pada malam hari ini ya. Yang jelas pada malam hari ini adalah mahasiswa ataupun adik-adik dari semuanya itu mendapatkan ilmu yang mungkin kemarin ya, mungkin dari saya sendiri mungkin berkaitan dengan hukum, untuk menjelaskan hukum ya agak kebingungan ya. Tentunya konteks antara hukum dan politik itu sangat kebingungan karena memang disiplin ilmunya bukan dari hukum. Takutnya kalau nanti menjelaskan takut yang salah, karena hukum ini lebih lebih riwi gitu ya, lebih aturannya memang jelas gitu ketika ada sebuah kesalahan itu gitu. Itu Bang ya, terima kasih kesempatannya pada malam hari ini. Terima kasih Pak Pareke. Ya, terima kasih. Kapok ya, sampai jumpa minggu depan. Ya, selalu Bang, salam dengan teman-teman yang ada di universitas. Salam juga buat dekanat Fakultas ISIP ya. Ya, siap. Dekannya, wakil dekannya, terus dosen-dosennya. Salam juga buat anak-anak yang lain ya, baik reguler, non-reg, daring dan sebagainya. Jangan sungkan-sungkan mengundang, kalau dibutuhkan saya siap. Oke. Terima kasih banyak Bang. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like and subscribe ya, supaya Pareke Institute semakin berkembang.